Halo, selamat pagi adik-adik sekolah minggu yang diberkati Tuhan Yesus. Selamat pagi mama papa, oma opa yang ada di rumah. Bersama dengan Kak Marset di Rabu pagi tanggal 11 Oktober kita akan bersaat teduh. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di pagi hari ini karena penyertaan dan pertolongan-Mu Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di kehidupan kami. Kami sudah ada di pagi hari ini dengan nafas kehidupan kami, dengan kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus-Mu sendirilah yang akan mengartikan firman ini dalam setiap kehidupan kami. Dan Tuhan Yesus berfirmanlah karena kami sudah siap mendengar. Amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Alkitab Perjanjian Lama. Yehezkel pasal 21 ayat 28 sampai 32. Beginilah firman Tuhan. Dan engkau anak manusia, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah mengenai Bani Amon dan cercaan mereka. Katakanlah, pedang-pedang sudah tercabut untuk menumpahkan darah, digosok untuk memusnahkan dan supaya mengkilap seperti petir. Sedang orang melihat penglihatan-penglihatan yang menipu bagimu dan memberi tenungan-tenungan bohong kepadamu, untuk ditetapkan ke leher orang-orang fasik yang durhaka, yang saatnya sudah tiba untuk penghakiman terakhir. Kembalikanlah itu ke sarungnya di tempat penciptaanmu, dan di negeri asalmu aku akan menghukum engkau. Aku akan mencurahkan geramku atasmu dan menyemburkan api murkaku kepadamu, dan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang dungu yang menimbulkan kemusnahan. Ayat 32 yang menjadi ayat emas kita. Engkau menjadi makanan api, darahmu akan tertumpah di tengah-tengah tanah itu, dan engkau tidak akan diingat-ingat lagi, sebab aku Tuhan yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini adik-adik, dan yang menjadi tema kita adalah hukuman bagi yang tidak taat. Jadi satu kali ada Didi bersama papanya itu duduk di satu ruang keluarga mereka. Didi itu bertanya sama bapaknya, loh adik-adik, gini dia bertanya, "Papa, katanya Tuhan itu baik. Katanya Tuhan itu mengasihi setiap orang. Tetapi mengapa Tuhan bisa mendatangkan hukuman, Papa?" Lalu Papa Didi menjawabnya, "Didi, hukuman yang diberikan Tuhan untuk mereka itu hukuman yang menyatakan kasih-Nya agar manusia tidak semakin jatuh dan semakin dalam berbuat kesalahan," kata Bapak Didi. Ya, seperti pembacaan Alkitab tadi, Yehezkel menyampaikan nubuat penghakiman Tuhan kepada bangsa yang tidak taat agar mereka sadar dan bertobat. Ya adik-adik ya, Yehezkel menggambarkan murka Tuhan kepada bangsa Amon itu seperti api yang menghanguskan. Mereka akan dimusnahkan dari muka bumi. Mereka tidak akan diingat-ingat lagi oleh Tuhan. Seakan-akan bangsa Amon tidak pernah ada. Waduh, adik-adik, seram juga ya kita membacakan ayat-ayat firman Tuhan tadi. Tetapi itu adalah peraturan bagi barang siapa yang tidak taat, termasuk dalam pembacaan kita bangsa Amon yang tidak taat akan Tuhan. Tuhan menghendaki agar mereka bertobat dan berbalik dari dosa-dosa yang mereka lakukan.
Adik-adik, hukuman juga dapat menimpa kita jika kita hidup dalam dosa. Hukuman diberikan agar kita menyadari kesalahan yang kita lakukan. Jangan dihukum lebih dulu baru kita sadar dan bertobat. Namun mari kita mentaati peraturan Tuhan agar kita terhindar dari hukuman-hukuman tersebut. Seperti aja kita di rumah, misalkan kita tidak mau dihukum orang tua, berarti apa yang harus kita lakukan? Harus taat sama apa yang orang tua katakan ya adik-adik ya. Terima kasih atas saat teduh hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ajarkanlah aku untuk hidup menuruti kehendak-Mu dan menuruti apa yang Tuhan inginkan. Berikan juga pengertian buat kami anak-anak untuk selalu mentaati apa yang orang tua katakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik sekolah minggu yang Tuhan Yesus kasihi. Demikianlah saat teduh kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa dengan Kak Marcel dalam saat teduh selanjutnya. Tuhan berkati.